Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama Azam Al-Faruqi, yang kedua Krismona, yang ketiga Irfan, yang keempat Zunita, yang kelima Putri Indah. Dari kelompok kami akan membahas tentang kepemimpinan transaksional. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama, pengertian kepemimpinan transaksional. Menurut Howell dan Avolio tahun 1993 dalam Titi Rosnani hal 5 kepemimpinan transaksional merupakan hubungan pemimpin-pengikut berdasarkan pada suatu rangkaian pertukaran atau persetujuan antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua, menurut Bass tahun 1990-338 mendefinisikan kepemimpinan transaksional sebagai model kepemimpinan yang melibatkan suatu proses pertukaran di mana para pengikut mendapat reward yang segera dan nyata setelah melakukan perintah-perintah pemimpin. Yang ketiga, menurut Gibson et al. Tahun 1997 nomor 84, pemimpin transaksional mengidentifikasikan keinginan atau pilihan bawahan dan membantu mereka mencapai kinerja yang menghasilkan reward yang dapat memuaskan bawahan. Terus selanjutnya, kesimpulan dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan yang melibatkan pemimpin dan bawahan yang memiliki tujuan bersama di mana para bawahan dan mendapatkan penghargaan atas dasar kinerja yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Nur Hasanah. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai ciri-ciri kepemimpinan transaksional. Ciri-ciri kepemimpinan transaksional sendiri menurut James Collins dan Bass itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kepala sekolah transaksional memotivasi guru dan staf dalam arahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini maksudnya adalah kepala sekolah memiliki peran untuk menjelaskan apa saja peran dan tugas yang harus dilaksanakan oleh bawahannya atau staf-staf di bawahnya. Yang kedua yaitu kepemimpinan kepala sekolah transaksional didasarkan pada transaksi atau pertukaran yang lebih bernilai. Jadi di sini maksudnya adalah kepala sekolah mengendalikan bahwa bawahannya agar tetap pada koridor yang telah ditetapkan di awal. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan kepala sekolah transaksional itu menggunakan sistem kerja kontraktor. Jadi di sini maksudnya adalah bawahannya akan memberikan layanan sesuai dengan nilai dan kemampuan masing-masing. Yang keempat yaitu kepala sekolah transaksional hanya bekerja dengan baik ketika kepala sekolah, guru, dan staf itu stafnya memahami dan sepakat mengenai tugas-tugas yang diprioritaskan. Jadi di sini kepala sekolah dan guru serta stafnya itu memiliki prioritas tersendiri yang harus dilaksanakan. Yang kelima yaitu kepala sekolah transaksional mendorong guru dan staf melakukan tugas-tugas ataupun apapun dari organisasi lainnya.
Jadi di sini apabila guru serta stafnya mampu menjalankan organisasi, itu biasanya akan diberikan imbalan lebih kepada bagi bawahannya yang melaksanakan, dan itu sebagai reward tersendiri bagi pelaksana organisasi yang ada di sekolahnya. Yang keenam yaitu kepala sekolah transaksional aktif dalam gaya manajemen untuk memastikan bahwa guru dan staf tetap pada koridornya. Jadi di sini maksudnya adalah kepala sekolah memastikan bahwa yang dipimpin tidak menyimpang, bahwa bawahannya yang dipimpinnya tidak menyimpang dari koridor standar peraturan yang telah ditetapkan. Apabila penyimpangan terjadi, maka akan ditindak dengan tegas. Yang ketujuh yaitu kepala sekolah transaksional menghindari tindakan pembuatan keputusan yang bersifat laissez-faire atau tindakan yang tidak mencerminkan tanggung jawab pada dirinya dan stafnya. Jadi maksud dari laissez-faire sendiri itu yaitu memberikan kebebasan. Jadi dengan kata lain di sini kepala sekolah tidak akan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada bawahannya, melainkan tugas-tugasnya itu yang telah ditetapkan itu menjadi kepala sekolah menjadi pengawas bagi tugas-tugas untuk staf-stafnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu tentang karakteristik kepemimpinan transaksional. Nah, di sini kepemimpinan transaksional itu ada menurut beberapa ahli, yaitu Avolio dan Bass, yang mengemukakan bahwa kepemimpinan transaksional itu memiliki 4 karakteristik, yaitu imbalan kontingen, yang kedua MBE aktif, yang ketiga MBE pasif, dan laissez-faire. Walaupun seringkali Bass memisahkan karakteristik merupakan kepemimpinan non transaksional, yaitu laissez-faire. Kemudian Bass memisahkan yaitu laissez-faire, sehingga dalam beberapa kajian Bass hanya mengemukakan 3 karakteristik kepemimpinan transaksional. Ya, terus kemudian ketiga transaksional tersebut, yang pertama yaitu imbalan kontingen atau kontingen reward. Dalam kontrak pertukaran imbalan, suatu upaya menjanjikan imbalan bagi mereka yang melakukan kinerja dengan baik, menghargai prestasi kerja. Pada kepemimpinan transaksional, pemberian imbalan sesuai dengan upaya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan pengikut atau bawahan. Bentuk kesepakatan ini merupakan bentuk pertukaran aktif antara pemimpin dan pengikut. Yang ketiga, yang kedua yaitu MBE aktif, manajemen by exception aktif, yaitu mengawasi dan mencari kesenjangan atau penyimpangan dari berbagai aturan standar, melakukan tindakan korektif. Pemimpin transaksional menekankan fungsi manajemen sebagai kontrol. Pada MBE aktif ini, pemimpin secara terus-menerus melakukan pengawasan terhadap bawahannya untuk mengantisipasi adanya kesalahan. Namun demikian, apabila terjadi kesalahan, pemimpin akan melakukan tindakan koreksi. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik MBE pasif atau manajemen by exception pasif.
Melakukan intervensi hanya apabila standar kerja tidak tercapai. Sedangkan pada MBA pasif, pemimpin melakukan intervensi, kritik dan koreksi setelah kesalahan terjadi dan standar atau target yang telah disepakati tidak tercapai, sehingga pemimpin hanya menunggu semua proses dalam tugas atau pekerjaan telah selesai. Nah, itu tadi menurut Bas mengumpulkan 3 karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti adanya kesalahan, namun demikian apabila terjadi kesalahan, pemimpin akan melakukan tindakan koreksi. Kemudian yang terakhir adalah karakteristik MBA pasif atau manajemen by exception pasif. Melakukan intervensi hanya apabila standar kerja tidak tercapai. Sedangkan pada MBA pasif, pemimpin melakukan intervensi, kritik dan koreksi setelah kesalahan terjadi dan standar atau target yang telah disepakati tidak tercapai, sehingga pemimpin hanya menunggu semua proses dalam tugas atau pekerjaan telah selesai. Nah, itu tadi menurut Bas mengumpulkan 3 karakteristik yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismona Megawati Wulandari dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kepemimpinan transaksional. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang adanya kelemahan dan kelebihan dari kepemimpinan transaksional. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjelaskan tentang kelemahan dari kepemimpinan transaksional. Di sini saya mengambil dari salah satu ahli, yaitu menurut Ishak 2014. Menurut Ishak 2014, kelemahan dari kepemimpinan transaksional yang pertama, pemimpin transaksional hanya tertarik dengan prosedur dalam menentukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi dalam artian ini, di dalam pemikiran mereka atau pemimpin hanya dalam bentuk membuat peraturan boleh atau tidak boleh. Bentuk tidak boleh malah biasanya lebih mendominasi atau lebih banyak daripada pernyataan boleh. Ini disebabkan karena pemimpin selalu menafsirkan tentang prosedur dan peraturan organisasi dengan melakukan penafsiran serta pandangan yang sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pemimpin transaksional mengambil jalan mudah dan pintas untuk menjalankan tugas sewaktu membuat keputusan. Jadi dalam artian, pemimpin cenderung lebih tidak mau berusaha lagi mengambil inisiatif dan menyerahkan permasalahan sepenuhnya ke bawahan. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga, dalam aspek komunikasi, pemimpin transaksional lebih tertarik dengan menggunakan memo atau tidak mau berhadapan langsung atau berhadapan tatap muka. Untuk yang selanjutnya, kepemimpinan transaksional juga lebih memperlihatkan efektivitas suatu peraturan dan disiplin daripada menggunakan pendekatan tatap muka.
Jadi dalam kepemimpinan ini, pemimpin lebih cenderung menyerahkan semuanya hanya lewat pesan, bukan bertemu dengan bawahan secara langsung. Itu untuk kelemahan dari kepemimpinan transaksional. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan dari kepemimpinan transaksional. Yang pertama, dalam kepemimpinan ini memang tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar karena hal-hal yang dilakukan secara bersama-sama dengan bawahan. Jadi bawahan adalah orang yang menjadi penentu dan faktor utama dari keterlangsungan suatu organisasi atau suatu pekerjaan. Yang kedua, komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Karena di dalam kepemimpinan ini, karyawan atau bawahan menjadi pusat atau pokok dalam menyelesaikan masalah. Untuk yang ketiga, mampu memberdayakan potensi karyawan. Jadi karyawan dituntut untuk mampu mengembangkan inovasi, mampu melakukan suatu perubahan. Untuk selanjutnya, meningkatkan hubungan interpersonal. Yang kelima, dapat memotivasi secara individu. Jadi karyawan atau bawahan merasa dirinya termotivasi untuk bisa selalu berkembang dalam berpikir. Dan yang terakhir, meningkatkan kerja pegawai secara individu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kepemimpinan transaksional juga melatih karyawan atau individu berusaha menjadi individu yang mandiri di dalam suatu kelompok. Seperti itu, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengaruh gaya kepemimpinan transaksional. Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional ini pada dasarnya bertumpu pada perilaku yang tepat dan menghukum perilaku yang kontradiktif. Dalam hal ini, gaya kepemimpinan transaksional cenderung membuat bawahan menjadi setia serta taat kepada organisasi atau perusahaan yang menaunginya. Gaya kepemimpinan transaksional dalam membuat keputusan dilakukan secara otoritas, karena pemimpin lebih mementingkan gaya apa yang akan dikerjakan oleh bawahannya agar tujuan mereka tercapai. Tujuan tersebut yaitu mendapatkan suatu imbalan secara besar atas kinerja keras mereka terhadap suatu perusahaan. Dengan memberikan imbalan kepada bawahannya yang memiliki kinerja baik, maka bawahan lainnya akan termotivasi untuk terus meningkatkan kinerja mereka terhadap perusahaan atau organisasi yang menaunginya. Gaya kepemimpinan transaksional ini lebih menekankan kepada individu daripada kepentingan organisasi atau perusahaan. Karena dalam asumsi tersebut, kepentingan individu akan berdampak baik bagi suatu perusahaan atau organisasinya. Adapun bentuk penghargaan bagi bawahan atau anggota yang mempunyai kinerja bagus akan diberikan imbalan. Sedangkan yang kinerjanya buruk atau kurang bagus, maka dia akan diberikan hukuman atau sanksi yang tegas.
Dalam gaya kepemimpinan ini, tercapai atau tidaknya suatu tujuan perusahaan tidak semata-mata karena perusahaan telah memiliki karyawan yang banyak, tetapi juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang mendorong timbulnya motivasi kerja bawahan tersebut untuk bekerja dengan baik. Motivasi kerja bawahan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya dari lingkungan kerja dan faktor kepemimpinan suatu pemimpin. Kepemimpinan secara langsung maupun tidak langsung memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap karyawannya. Hal ini didukung dari pernyataan Sinuan yang menyatakan bahwa kepemimpinan yang termasuk lingkungan organisasi atau perusahaan merupakan faktor potensi yang akan meningkatkan motivasi kerja dari karyawannya. Mamesah et al. Pada tahun 2009 juga menyatakan pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan transaksional terhadap kepuasan kerja karyawan, yaitu di mana imbalan yang dikejar oleh dua belah pihak atau lebih yang bersifat ekonomi telah tercapai dengan baik dan dipenuhi oleh pemimpin, dan sebagai balasannya, pemimpin akan memperoleh imbalan berupa performa yang baik dari suatu karyawannya. Paracha et al. Juga menyatakan titik temu antara balas jasa kerja karyawannya terhadap organisasi atau perusahaan yang mereka naungi dengan tingkat balas jasa yang memang diinginkan oleh karyawan akan berpengaruh pada gaya kepemimpinan transaksional yang positif signifikan dengan kepuasan kerja. Hal tersebut dinyatakan bahwa semakin baik pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transaksional, maka kepuasan kerja karyawan semakin tinggi dan dapat dikatakan pola hubungan kepemimpinan transaksional tersebut berpengaruh positif dan signifikan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator.